Pak, ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Kemudian Pemirsa bersuci Fatwa wudunya batal. Wudunya batal. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di pada sore hari tanggal 17 Mei 2024. Sudah lebih dari sebulan ditinggalkan Ramadan. Ya alhamdulillah barakallahu fiik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik ya, berikan kekuatan sama Allah untuk bisa tetap mengamalkan yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan. Tentu hal yang baik ya, bukan begadangnya doang. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio yang merelay acara Fatwa TV. Jazakumullahu khairan atas kesetiaannya sudah merelay acara-acara Fatwa TV. Radio tersebut ini yang kami sebutkan di sini adalah radio yang tergabung dalam anggota Artvisi. Ya, Artivisi yang dipimpin saat ini adalah ketuanya adalah Ustadz Buya Elfi Syam Hafizallahu Ta'ala. Posisi beliau kalau nggak salah di kota Sumatera Barat ya. Barakallahu fikum atas semuanya, atas organisasinya yang sudah menyebarkan dakwah yang melalui live interaktif Fatwa TV ini bisa numpang di sana. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Dan pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah Ustadz yang mengasuh acara ini sudah membersamai kita, sudah tergabung. Semoga Allah lancarkan nih komunikasi kita nih ya, teknologinya. Yang namanya teknologi pasti ada kekurangannya ya. Semoga lancar, tidak terputus-putus ya, tidak ada geledek. Mudah-mudahan ya. Kalau geledek biasanya putus ya gitu. Nah kemudian bagi pemirsa kami sudah menyediakan dua jalur untuk bertanya di acara ini. Pertama jalur interlokal ya, telepon interlokal 021 ya, 021 212 32333. Itu ada di atas kepala saya nomornya. Nomor telepon yang sudah lama kami rintis, kami buka di awal-awal Fatwa TV live interaktif dulu bersama Ustadz Arifin, Ustadz Nizar, itu beliau yang mengawali live interaktif dengan nomor yang ini. Bertahan agak lama sampai sekarang masih kami buka. Dan kami tambah satu lagi yaitu line telepon untuk WhatsApp. Nah, line telepon WhatsApp di 0821 seperti 021 ya, pakai 21 juga. 0821 706087 tuh, gampang ya nomornya ya. 0821 706087. Sebelum menghubungi kami, ada dua yang dua lagi ini, saya minta dua terus ya. Dua lagi, pertama dicek dulu sinyalnya. Dicek dulu sinyalnya waktu mau telepon. Terus supaya sinyalnya itu penuh, keluar ruangan atau di dekat jendela atau di keluar ruangan dari kamar gitu, supaya waktu nanti umumnya seringnya suka putus-putus kalau masuk dalam ruangan ya, supaya sinyalnya kuat, dicari deh sinyalnya kuat. Dan satu lagi di save dong ya, nomor Fatwa TV WhatsApp itu 0821 706087 agar dapat update informasi program dari Fatwa TV ya, begitu. Barakallahu fikum. Dan satu lagi kamu sediakan jalur lagi banyak jalurnya. Satu lagi adalah jalur ta'awun dakwah bersama Fatwa TV. Nah ini nomor rekeningnya, nomor jalurnya tuh ada dua rekening. Barakallahu fikum. Kami tunggu kabar baiknya. Alhamdulillah. Nah, tidak berpanjang lebar, sekarang kita langsung menyapa Ustadz yang mengasuh acara ini. Live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, yaitu Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, ada di kota Jember saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ben Bong. Ahlan juga, ahlan bika. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas waktunya yang sudah diluangkan Ustaz, dari STDI ke studio kita ini Jember. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz. Nah, bagi selagi sibuk-sibuk ngajar pas ini kalau lagi di Jember ya Ustaz ya. Lagi-lagi peak seasonnya Ustaz ya. Apa enggak pulang? Santai. Kalau sore begini lagi memang dijadwalin ke studio. Oh ya alhamdulillah. Oh ya Ustaz, mau intermezzo sedikit Ustaz. Kalau sore-sore dosen di sana olahraganya apa Ustaz? Main bola atau apa? Ya, tergantung ijtihad masing-masing. Waduh, Masya Allah pakai istihad. Aduh, maklum deh para dokter gitu. Olahraga pakai istihad. Iya deh, siap. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Nah Ustaz, di awal pembukaan live hari ini mau kita diberikan ini Ustaz, kami minta dari antum untuk memberikan nasihat atau peringatan untuk kami agar kami bisa tetap eling gitu Ustaz, tetap lurus ya, bisa tetap
di gong gitu biar nggak belok jalannya tetap lurus. Barakallahu fikum, waktunya kami persediakan. Jazakallahu khairan. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan, lapang dada untuk menerima hidayah, menjalankan sunnah bagaimanapun kondisinya, dan kita bisa gigih dan sabar tentunya. Ikhwah sekalian, di dalam Sahih Muslim disebutkan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabr rahimahullah. Beliau ini merupakan murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia cerita, satu saat ada seorang tabi'in lain yang bernama Bushair ibn Ka'ab al-Adawi rahimahullah datang. Ja'a ila Ibn Abbas radhiyallahu anhuma faja'ala yuhaddithu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ini tabi'in, kemudian langsung menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Bukan masalah ketika dia menyampaikan hadis, akan tetapi dulu para ulama ahli hadis, mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan dengan hafalan atau dengan riwayat yang mereka emban, apakah ini sesuai atau tidak. Artinya mereka sangat berhati-hati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in datang langsung menyampaikan hadis banyak sekali. Maka dalam riwayat Mujahid disebutkan, faja'ala Ibnu Abbasin la yanzuru ilaihi wa la ya'zanu ila hadithihi. Maka Ibnu Abbas justru tidak mau menoleh, tidak mau mendengar, tidak perhatian. Maka Bushair bin Ka'ab merasa memang dia sedang dicuekin. Maka dia mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, malaka mali araka la tasma'u li hadithi. Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tasma' li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa antum tidak melihat hadis-hadis dan mendengarkannya? Aku sampaikan ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tidak perhatian. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh min an-nas illa man na'rif." Ini dalam Sahih Muslim. Ibnu Abbas menyampaikan jawaban tegas, dan ini menjadi kaidah penting. Beliau mengatakan, dulu kami para sahabat ketika mendengarkan ada orang mengatakan sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kita perhatikan. Mata kita langsung tidak pergi kemana-mana, kemudian kita akan mendengar dengan seksama. Tetapi ketika orang-orang sudah berubah kondisinya, ketika mereka sudah naik kendaraan onta yang susah dan tidak susah, ini arti aslinya. Raqiban nasus sa'ba wadh-dhalul. Ketika orang sudah naik kendaraan onta yang ini sa'ab itu artinya onta yang susah dinaikin. Kemudian adz-dhalul itu onta yang mudah untuk dinaikin. Maksudnya apa? Ini isyarat. Isyarat bukan, ini kan hanya aslinya. Ini artinya dalam bahasa Arab, tetapi arti kiasan yang dimaksudkan adalah ketika orang sudah tidak lagi perhatian, tidak hati-hati lagi dalam menyampaikan agama, itu maksudnya. Ketika orang ngawur sudah ngomongnya sudah tidak lagi mereka hati-hati dalam menyampaikan hadis, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lam na'khudh minan nasi illa man na'rif. Kita nggak mulai gampang terima, kita nggak akan belajar sama semua orang. Kita hanya akan kenal apakah orang ini dikenal dengan orang yang berpegang dengan sunnah atau tidak. Kalau memang iya, berarti kita perhatikan. Kalau tidak, maka kita akan tinggalkan dia. Dan ini diperagakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bushair bin Sa'ad atau Bushair bin Ka'ab al-Adawi, seorang tabi'in. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, terpercaya. Tetapi wallahu a'lam, Ibnu Abbas ingin memberikan pelajaran. Jangan lancang dalam menyampaikan riwayat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu diminta oleh para muridnya, haditsna ma sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat yang langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rupanya khawatir. Mereka mengatakan,
kaburna wa nasina wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Kita sudah tua, hafalan kita sudah mulai rontok, mungkin kita banyak salah, khawatir, sementara hadis Nabi SAW itu berat sekali. Ini adalah contoh dan potret para sahabat. Ketika mereka ingin menyampaikan satu hadis aja, mereka hati-hati sekali. Yeah. Dan sahabat seperti Ibnu Abbas, beliau sampai memberi contoh. Kalaupun itu hadis, tetapi tidak bisa diterima oleh sembarang orang, karena memang realitanya ada orang yang mulai sembarangan belajar serampangan, ngomong juga tidak diatur, atau dia memahami dengan semau sendiri. Di zaman Ibnu Abbas itu, di zaman sahabat masih banyak, tetapi memang para ulama mengatakan ini di zaman akhir-akhir menjelang para sahabat sudah akan meninggal. Sehingga yang banyak tabi'in. Sudah terjadi seperti itu. Kira-kira para sahabat Nabi SAW kalau melihat orang di zaman sekarang berbicara tentang hadis, tapi dipahami sendiri, ingin menyesuaikan dengan selera bersama, atau dia membawa pemahaman yang tidak pernah disampaikan para ulama, kira-kira apa yang akan disampaikan? Sebenarnya dalam menyampaikan ilmu, memang seseorang membutuhkan rasa takut, hati-hati, ketakwaan, keimanan, sehingga tidak hanya dia bermodal ini hadisnya ada, ini dalilnya ada, cocokkan, tidak seperti itu. Tapi perlu pemahaman yang benar, kemudian perlu kehati-hatian. Maka tidak harus seseorang yang penting saya didengar, akan tetapi yang penting saya mengikuti kebenaran. Jadi ini yang mahal, dan kita berdoa kepada Allah agar kita bisa meniti jalan para ulama salaf. Tidak harus kita terlalu bangga dengan mayoritas, kuantitas, tidak. Akan tetapi kehati-hatian seorang dalam agama ini yang akan membawa dia ke dalam jalan keselamatan. Otomatis memang perlu lebih selektif, perlu memiliki sikap protektif dalam menghadapi berbagai syubhat atau pemikiran yang memang tidak disampaikan para ulama. Kalau kita katakan, sebagian orang mungkin mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Kalau ulama bisa punya pendapat, kenapa kita tidak punya pendapat? Kalau mereka membaca hadis dan menyimpulkan, kenapa kita tidak menyimpulkan? Lalu membawa pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan mereka. Kita katakan para ulama berbicara tentang dalil dengan ketakwaan. Kalau dengan apa? Maka ini penting sekali, dan para ulama mengatakan memilih guru bisa jadi menjadi salah satu sebab penting apakah dia selamat atau binasa. Maka dulu dikatakan oleh salah seorang ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, inna min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Di antara nikmat yang paling besar Allah anugerahkan kepada seorang pemuda yang ingin mencari kebenaran, dia dipilihkan guru ahlus sunnah yang akan membimbing di atas jalur istiqamah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Allahu a'lam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum seperti itu. Seperti itu Ustaz, dari antumnya jadi menyampaikan hadis dengan kehati-hatian ya gitu maksudnya. Begitu Ustaz, seperti itu. Dengan ketakwaan, kehati-hatian dan ketakwaan. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita hati-hati. Jangan berkata apa kalau tanpa ilmu. Barakallahu fikum Ustaz. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz, sepertinya. Pertanyaan pertama ini datang dari namanya Heriadi, Bapak Heriadi di Jakarta Pusat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Afwan, siapa nama sahabat Nabi yang meriwayatkan sujud tawaruk? Dan siapa nama sahabat yang meriwayatkan duduk iftiros saat duduk tahiyat akhir? Saya kelahiran. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ini kita sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa ada satu hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dalam riwayat Al-Bukhari ada seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibn Amr ibn Atha. Dia cerita, aku duduk bersama beberapa orang sahabat. Ada Sahal ibn Sa'ad, kemudian ada Zaid bin Thabit kalau tidak salah, kemudian ada sahabat lain termasuk Abu Humaid As-Sa'idi. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, kuntu ahfadhakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang paling hafal, paling ngerti
daripada kalian tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sombong, tapi beliau ingin memberi mukaddimah bahwa aku melihat Nabi SAW sholat seperti ini. Nah, kemudian beliau mulai cerita, فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada 2 rakaat, beliau iftirash. وَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. Kalau beliau duduk di tahiyat akhir, maka beliau tawarruk. Begitu intinya. Jadi hadisnya sama dalam satu jumlah, ya, satu kata-kata dari sahabat yang sama, Abu Humaid As-Sa'idi. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap 2 rakaat beliau akan iftirash. Beliau pasti akan tasyahud. Dia pasti akan tasyahud dan membaca tahiyat. Wa kana yansibu rijlahu al-yusra wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, dan beliau selalu iftirash. Begitu. Nah, ini yang dijadikan alasan kenapa mereka memilih iftirash sebagai duduk dasar dalam. Iya begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, sudah jelas, dan ini udah pertanyaan kedua dijelas antum kayaknya, yang ini Anda lebih menukik lagi, semoga bisa paham yang sudah bertanya ya, perhatikan. Kemudian ini pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Rahayu di Jember, Jawa Timur. Wah, Jember lewat Jakarta dulu lah nanya ya. Kemudian ini bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengajak suami agar mau ikut kajian tanpa menyinggung perasaannya? Dan bagaimana caranya memberitahukan atau agar ibu saya terlepas dari ketergantungan hutang plus arisan dan semacamnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Iya, jadi masalah yang ditanyakan ini sekalipun 2 pertanyaan, tetapi dua-duanya masalah teknis. Oh iya. Cara, dan itu biasanya penanya lebih paham tentang latar belakang keluarga dan orang yang akan diajak untuk berbicara, sehingga itu melekat pada penanya. Akan tetapi secara umum kita tahu bahwa kalau kita ingin menjadi sebab hidayah untuk orang lain, maka kita ingat bagaimana dulu kita mendapat jalur hidayah itu. Seandainya kita dipaksa, kita akan memberontak juga, kita akan bantah. Maka jangan ada kesan menggurui, memaksa, atau kita seolah-olah merasa lebih duluan dan seterusnya. Tetapi sebijak mungkin. Kalau seandainya kita bisa berdoa, itu yang paling dianjurkan. Ya, doakan agar Allah membuka hati, agar mudah juga keluarga untuk menerima sunnah, entah itu dengan melewati jalur kita atau dari orang lain. Nggak ada masalah siapa sebabnya. Yang penting mereka akhirnya mengenal sunnah. Bisa juga dengan buku, bisa dengan cuplikan, bisa dengan status, dan seterusnya. Gitu. Nah, masalah bagaimana nanti mengajaknya, mungkin dari awal diajak untuk nganter dulu. Maaf nih, kita kalau belajar, tapi sebelum belajar anak ingin mampir pengajian dulu misalnya, atau antarin dulu pengajian, nanti setelah itu dijemput langsung belanja. Oh enggak, kalau gitu anak nggak mau nganter, anak cuma nganter belanja aja misalkan. Kalau itu kan sebenarnya kalau jawaban juga langsung bulat-bulat menolak kan biasanya tidak. Tapi mungkin sekali 2 kali dengan cara yang lain misalkan. Sekali-kali temenin dong kajian misalkan. Ya itu hanya contoh teknis aja. Semoga ada satu trik yang nyantol gitu, mudah-mudahan. Mungkin juga dengan disela-selai kasih hadiah atau kemudian ngobrol baik-baik. Termasuk dalam masalah hutang itu juga sama. Ya, masalah hutang mungkin bisa diingatkan. Tahu nggak sih kalau orang meninggal itu dia bisa jadi diampuni semua dosanya. Kecuali kalau hutang, karena hutang itu akan berhubungan dengan orang lain. Harus dibayar. Ahli waris misalkan juga tidak punya kewajiban kalau tidak meninggalkan warisan untuk dibayar hutangnya. Nanti ditagih sama orang yang memberi hutang. Ya seperti itu. Artinya tenang, berhasil untuk mendapatkan uang, tapi sebenarnya kita harus mengembalikan. Itu belum lagi kita berbicara kalau seandainya hutang itu akan bertambah banyak yang harus dikembalikan. Kalau seandainya kita sabar, bisa ngobrol, alhamdulillah. Kalau
ataupun tidak, kita berupaya untuk tidak hutang. Kita lebih baik sabar dulu, gitu. Tidak harus pokoknya ingin menguasai, tapi setelahnya itu hakikatnya hanya hutang. Ya artinya itu perlu pendekatan diskusi, ngomong yang enak, dipilih waktunya, dan dibuat sebijak mungkin, tidak terkesan menggurui dan seterusnya. Anda kira masalah teknis itu yang ditanyakan, dan jangan lupa didoakan mudah-mudahan orang itu mudah untuk gampang berubah, karena hati ini di jalan Allah, di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalaupun kelihatan ada orang yang kelihatannya betul-betul tidak tertarik dengan agama, bisa sekali Allah berubah, Allah rubahkan dia untuk mudah menerima kebenaran. Insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustadz ya. Semoga Allah mudahkan ini yang bertanya dari urusan bisa mengajak keluarga ke kajian, kemudian juga bisa meninggalkan hutang dan arisan. Nah, asalnya waktu digila juga hutang ya Ustadz ya. Begitu dapat arisan itu dapat hutang sebetulnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ini sudah ada telepon masuk ini dari hamba Allah di Tangerang. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Ayat. Ya, izin tanya Ustadz. Yang pertama, kalau misalnya kita menggunakan uang THR anak untuk makan gitu, untuk jajan anaknya sama makan ibunya sendiri itu boleh nggak ya Ustadz? Dosa atau harus ganti atau enggak? Yang kedua, hukumnya kalau kita melarang anak main sama mbahnya, karena mbahnya itu ngasih pengaruh yang nggak baik gitu. Misalnya diajarin joget, apa diajarin ngasih uang ke pengamen, kayak gitu-gitu. Jadi kita jarang ngasih main ke mbahnya gitu. Itu berdosanya nggak atau boleh nggak gitu Ustadz? Itu aja. Jazakumullah khairan. Pak Iyaki, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu. Ya, bisa terdengar jelas ya Ustadz ya pertanyaannya? Silakan Ustadz. Yang pertama, masalah apakah kita menggunakan uang yang biasa dijadikan THR anak. Itu apa? Itu apa? Ya itu pokoknya. Ya. Salam tempel. Tapi yang jelas, memang ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan anta wa maluka li abik. Ketika ada orang mengatakan ayahku minta terus uang kepada aku gitu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kamu dan hartamu milik ayahmu gitu. Nah sehingga sebenarnya itu masalah simpel aja ya, masalah simpel, tergantung pada kebiasaan masyarakat, dan memang biasanya menjadi masalah kalau jumlahnya besar ya. Tapi kalau secara rata-rata angpau itu orang bilang investasi bodong ya. Anak tapi akhirnya disimpanin orang tua hilang gitu. Iya. Tapi yang jelas itu insya Allah masalah perbedaan gaya masyarakat aja. Juga orang-orang ngasih ini untuk anakmu gitu, kadang-kadang juga adalah bahasa. Kalau kita mau ngasih orang tuanya sungkan, akhirnya ngasihlah anak. Kemudian di hari raya juga ketika ngasih anak, biasanya kalau ngasih sedikit itu masuk akal lah gitu, istilahnya pantas. Tapi kalau ngasih orang tua kan nggak cocok kalau sedikit, ditambah lagi memang momennya itu momen hari raya bagi-bagi gitu. Tapi ketika digunakan oleh orang tuanya, saya kira yang ngasih pun tidak keberatan, nggak ada masalah. Itu bukan istilah yang sampai melanggar hak-hak gitu. Memang di beberapa masyarakat, saya pernah sempat tanyakan kepada beberapa ikhwah di Arab Saudi, mereka mengatakan biasanya yang dikasih ke anak kita nggak pakai gitu. Tapi itu insya Allah tidak terlalu masalah ya. Kalau misalkan kita ingin untuk masalah makan kita pakai uang kita, tapi kalau untuk nanti beli baju dia kita ambil dari tabungan dia juga nggak masalah. Saya kira insya Allah tidak terlalu menjadi problem besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, seperti itu ya Ibu yang bertanya tadi. Sebetulnya satu lagi Ustadz yang mengenai menghindari untuk bergaul dengan mbahnya yang ngajak joget, nyanyi, ngasih uang ke pengamen begitu Ustadz. Bagaimana? Ini sering terjadi juga. Orang bilang orang tua kepada anak biasanya masih bisa hati-hati, tapi kalau sama cucu yang main perasaan dan sayang aja tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan maslahat. Akhirnya sayang banget, diberikan TV, diberikan dimanja banget gitu. Iya. Sebenarnya kita tidak sedang memutus silaturahmi dengan seperti itu, tapi kita ingin mengatur, kita ingin membatasi dan ingin menerapkan
pendidikan kepada anak. Nggak ada masalah ketika anak misalkan harus belajar, lalu dia tidak boleh dulu keluar, tidak boleh dulu kunjung ke orang tua, nggak ada masalah insya Allah. Yang tinggal komunikasinya dijaga dengan sopan, sama Bu ini waktunya belajar atau mungkin dia lagi pengen di rumah dulu seperti itu. Dan kalau seandainya orang tuanya mau diingatin, itu jangan diajari begitu, nggak masalah, tapi dengan cara yang baik. Ya. Seperti jangan di-setelin ini nanti masalahnya belajarnya jadi pembohongan. Memang banyak orang yang mengatakan anak kecil ketika sering nonton maka fokus perhatian untuk belajar lebih susah. Dia akan susah untuk menghafal. Ketika dijelaskan guru dia agak lemot karena kepikiran dengan tontonan. Itu tidak sekali. Terutama orang tua kadang-kadang ya. Orang tua itu sudah tidak lagi berpikir apakah nanti ini akan berefek negatif atau tidak. Yang penting anak sayang sama cucu gitu. Akhirnya dikasih TV, dikasih game, dikasih HP, dikasih apa. Nah, bahkan kadang-kadang orang tua bilang, udah ente nggak usah terlalu ketat begitu. Dulu ente juga begitu, juga ente jadi orang aja. Gitu. Nah, ini kita ingin agar anak kita berada pendidikan sebelumnya, ya maka tidak masalah dengan cara yang baik aja, insya Allah tidak apa-apa dibatasi atau mungkin yaitu dengan cara yang baik. Ini anak misalkan dibatasin nontonnya seminggu sekali, tapi tidak boleh yang ada acara-acara yang membuat dia seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, barakallahu fiikum. Jadi intinya komunikasi ya Ustaz ya, komunikasi kepada mertua ya Ustaz ya, bahwa kalau bisa jangan dikasih tontonan ini itu gitu ya Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan cuma sekarang kemudian kita masuk ke pertanyaan yang datang dari website ini, datang dari Efrina, Ibu Efrina Yesneti. Efrina Yesneti di Bekasi, begini bunyinya. Bismillah afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Apakah anak laki-laki dari istri kedua bisa dijadikan mahramnya oleh istri pertama? Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Afwan, iya, wallahu alam bisa. Jadi anak seorang suami, ya, ini meskipun dari istri yang lain menjadi mahram untuk istri lain lagi yang bukan ibunya, ya, karena mereka menjadi robaib atau orang yang diasuh oleh sang suami itu, sehingga mereka bisa menjadi mahram. Sebagaimana anak kedua atau anak dari istri kedua mahram menjadi istri pertama, anak istri pertama menjadi mahram untuk istri kedua. Seperti itu. Hanya tentunya ini secara hukum memang mereka mahram, tetapi kalau seandainya dikhawatirkan ada fitnah, maka seorang berhati-hati lebih utama. Tetapi hukum asalnya boleh, wallahu alam. Wallahu alam yang ana pahami, boleh mereka untuk melepas hijab karena memang mahram, kemudian safar untuk ditemani mahramnya juga boleh seperti itu. Tapi kecuali kalau ini halah nadirah atau kondisi yang jarang, kalau dikhawatirkan ada fitnah. Contoh misalkan anak dari istri pertama sudah besar, kemudian istri keduanya masih muda dan bisa jadi umurnya berdekatan. Khawatir seandainya mereka safar bersama ada fitnah misalkan, maka lebih baik hati-hati seperti Allah. Begitu ya. Bisa jadi anaknya lebih tua daripada istrinya, dari ibunya ya Ustaz ya. Banyak seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak sampai ada apa-apa. Ya amin. Amin. Baiklah. Alhamdulillah sekarang kita coba yang bertanya tadi bisa paham ya. Seperti itu, berhati-hati saja. Karena memang mahramnya baru-baru mulai ABG itu insyaallah masih bisa. Kemudian ini pertanyaan datang dari telepon dari Bapak Dimas di Semarang. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Dimas di Semarang betul? Ya betul Pak. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, saya mau tanya Pak. Misal saya mau beli rumah lewat pihak ketiga dengan akadnya itu akad jual beli dengan tanpa ada ribanya sama sekali Pak. Ya. Lalu tapi pihak ketiga itu
pendanaannya lewat bank. Ya. Ya, mereka kerjasama dengan bank. Nah, itu apakah akadnya tetap riba atau bagaimana, Pak? Baik. Itu yang ditanyakan ya? Baik. Itu saja ya Bapak Dimas. Terima kasih Pak Dimas sudah telepon ke Fatwa TV. Iya, insya Allah nanti dijawab. Baik. Bagaimana Ustaz? Bisa terdengar jelas suaranya Ustaz? Dengar jelas. Alhamdulillah. Pertanyaannya juga jelas. Ya. Tapi sebentar lagi ada Ustadz Irwandi, Pak Wongki. Iya, betul. Bagaimana? Iya. Kita sarankan kepada Mas Dimas untuk ditanyakan ke Ustadz Irwandi, pakar Islam. Insya Allah sebentar lagi jam 5. Iya, Masya Allah. Dengan rubrik beliau. Iya. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu khairan Ustaz. Mas Dimas, Bapak Dimas yang di Semarang tadi barusan telepon. Tadi Ustadz menyarankan bahwa kami ada live interaktif satu lagi sore hari ini, setengah jam lagi insya Allah dengan Ustadz Bapak Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi mengenai muamalah atau perekonomian. Nanti bisa telepon kembali ya, nggak apa-apa ya, bisa telepon lagi, langsung dijawab oleh, insya Allah nanti bisa dijawab oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, begitu ya. Ustadz MA di posisinya di Fikih Sunnah seperti itu ya. Barakallahu fikum, sudah telepon ke Fatwa TV. Kami nantikan teleponnya nanti jam 5-an ya, jam 5 sampai menjelang maghrib insya Allah, begitu ya. Kami berhentinya menjelang maghrib. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Taufan di Pemalang, Jawa Tengah. Begini Ustadz, Assalamualaikum Ustadz Ayat, mau tanya hukum meninggalkan sholat berjamaah. Saya mau tanya hukum meninggalkan sholat berjamaah karena ada pekerjaan atau keperluan yang harus dikerjakan segera. Nah, mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Pertanyaan ini ada dua cabang. Cabang pertama, hukum sholat berjamaah. Sebagian ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memang mereka tidak wajib dan lebih utama di rumah. Tetapi pembahasannya untuk laki-laki, para ulama mengatakan sebagian mereka sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu kifayah. Sebagian mengatakan bahwa sunnah muakkadah hukumnya. Sebagian ulama lain, dan ini mazhab Hanabilah, mengatakan bahwa itu wajib. Dan dalil yang ditunjukkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini kuat sekali pendapat ini. Terlepas dari khilaf itu, sekalipun ada pendapat yang mengatakan itu adalah fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi beliau mengatakan saya tidak kasih uzur orang yang tidak punya alasan, kemudian dia dengar adzan lalu dia tidak berangkat ke masjid untuk tidak jamaah. Saya tidak kasih uzur, tidak saya bolehkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um. Jadi intinya masalah sholat berjamaah ini bukan sesuatu yang gampang, kapan orang semangat kerjakan, kalau tidak ya santai aja, tidak seperti itu. Para ulama betul-betul menjadikan itu sebagai sesuatu yang prioritas. Otomatis kalau ada yang lain dan masih bisa ditinggalkan, maka itu harus dikalahkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah tadi yang ditanyakan, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Tergantung apa itu. Kalau misalkan dia ditinggal, maka pasiennya mati karena dia dokter. Dibelah perutnya, kemudian sholat dulu deh. Boleh, para ulama mengatakan dalam kondisi darurat, dia boleh untuk tidak sholat berjamaah dilanjutkan. Termasuk katanya pegawai keamanan atau orang yang berjaga di perbatasan atau orang yang pemadam kebakaran dan berbagai lini yang memang tugasnya darurat. Nah, boleh mereka meninggalkan sebentar sholat berjamaah untuk sesuatu yang lebih urgent. Tapi kalau untuk orang yang anak nanggung nih komputer kalau dimatikan nanti nyalain lagi lama terus loading. Ini tidak pantas sekali. Bahkan orang sering ada rapat, ntar dulu. Kemudian ada orang mengerjakan tanggung dan seterusnya. Ini menjadi waswasah atau bisikan setan. Ya. Bagaimanapun juga, ketika orang faham yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih kesehatan Allah, bahkan nafas ini kalau dihentikan tiba-tiba dalam 1 menit aja oleh Allah Azza wa Jalla, kita baru tahu kalau Allah itu ngasih kita nggak bisa dihitung. Gitu. Kita cuma disuruh sholat aja susah banget kan, nah, sehingga kalau dihitung-hitung sholat dibandingkan dengan nafas, nggak bakal terhitung juga. Sholat sebentar aja gitu. Maka intinya kita tidak ingin
agar kita menjadi orang yang santai, ada kesempatan apa entar aja dulu, enggak. Kita katakan sholat prioritas. Termasuk orang yang suka kejebak macet karena dia pulang masuk ke tol setiap kerja tiap hari. Dia harus pulang habis asar dan nanti dia kejebak tol, pasti sampai rumah sholat maghrib misalkan. Ini gimana nih, boleh apa enggak kita nanti nggak ikut sholat jamaah? Kalau itu menjadi rutinitas, berarti kan bisa diatur. Iya. Macet itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat jamaah. Ya sudah kalau gitu, tol itu mana pintu keluarnya yang kira-kira tidak membuat kita ketinggalan sholat maghrib, karena kita juga bukan orang safar, orang yang perjalanan jauh, sehingga kita boleh untuk tidak sholat berjamaah misalkan. Iya. Makanya ketika kita betul-betul menilai ini adalah sebuah prioritas, kita nggak kalahkan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu, Ustaz. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah rutinitas masih ada kiat-kiat untuk bisa mencari solusinya gitu ya, Ustaz ya. Apalagi kemacetan seperti itu ya, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya, kita masuk dari yang berikutnya ini datang dari Muhammad Izatul Haq di Bandung. Bertanya seperti ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, Ustaz. Mengenai imam yang rusak dalam bacaan Al-Fatihahnya, Ustaz. Bagaimana khilaf para ulama mengenai hal ini beserta hujah yang digunakannya, tanda tanya. Tentang apa yang harus dilakukan sebagai makmum ini. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Maksudnya bacaan imam yang rusak ini bagaimana? Kalau seandainya bacaan rusak itu artinya tidak fasih, kemudian hafalannya tidak lancar, suka berubah-ubah bacaannya, maka ini tidak mengapa. Kecuali kalau seandainya yang dibaca adalah surat Al-Fatihah dan bacaannya sampai merubah makna, ini baru. Kalau seandainya tidak sampai segitu, maka tidak masalah. Ya, sholatnya tetap sah, meskipun untuk memilih imam yang lebih baik dan ideal itu yang harusnya dikerjakan, dilakukan. Tetapi apakah sholat dengan imam yang makbul, imam yang tidak afdal, boleh atau tidak? Boleh, jawabannya boleh. Kalaupun seandainya imam masih banyak kekurangan, tidak langsung membuat sholat makmum tidak sah, maka sholatnya tetap sah, kecuali kalau bacaan yang rusak tadi sampai merubah makna, terutama dalam rukun sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Kalau dalam masalah bacaan lain seperti membaca surat, kadang-kadang kelompat karena sudah tua, kemudian hafalannya suka lupa, atau dia bacaannya suka belibet. Ada orang yang memang ya kayak gitu. Jadi kalau baca gitu, tahu-tahu nggak jelas gitu, tahu-tahu mau cepat selesai aja. Yang jelas kalau sampai tidak merubah makna kemudian bukan di surat Al-Fatihah masih aman insya Allah. Meskipun kita juga kan kalau ada yang lebih afdal kenapa tidak? Tapi kalau sampai di Al-Fatihah lalu bacaannya bisa merubah makna seperti siratal ladzina an'amta alaihim dibaca siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, ini yang dicontohkan para ulama dalam buku-buku fikih, ini bisa batal salatnya. Bisa batal salatnya. Mana kita sebagai makmum yang ulangin kalau memang salatnya batal. Nah, kita ulangi kalau memang seperti itu. Tapi itu tadi. Dan wallahu alam insyaallah kebanyakan bacaan imam kita tidak sampai seperti itu. Kalau hanya alhamdulillah, bukan alhamdu tapi alhamdulillah itu, wallahu alam, selama dia memang sudah kemampuannya segitu dan dia bukan orang Arab, dia adalah orang Ajam yang memang kemampuannya seperti itu, insyaallah tidak mengapa. Bagaimana dengan ini, Ustaz? Alhamdulillah Rabbil alamin. Kalau memang dia bisanya seperti itu, mudah-mudahan tidak mengapa. Masya Allah. Tapi memang itu insya Allah sudah mulai punah yang biasa seperti itu di zaman sekarang. Orang-orang tua. Tapi tidak alhamdu lagi, sudah alhamdulillah. Pakai yang fasih. Nah, fasih menurut mereka itu ya Allah, nggak bisa sudah. Itu sudah fasih standar mereka itu. Allah liman hamidah, sami Allah, itu betul dilakukan. Sami Allah. Itu. Maka ya kalau seandainya bisa cari imam selain itu afdal jelasnya. Masya Allah. Barakallahu fikum, seperti itu, Masya Allah, Ustaz ya. Jadi kita harus maklumi ya, terutama dengan imam-imam yang sudah usianya sudah sepuh gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari, ada telepon teman?
Baik, kita lanjut. Pertanyaan datang dari hamba Allah di Banten. Di Banten begini bunyinya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Apakah menjadi makmum sholat fardu berjamaah dengan imam yang melafazkan niat tetap sah walaupun sudah tahu jika hal itu tersebut adalah bid'ah? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Ini jawabannya 2 poin. Yang pertama, apakah seandainya ada orang melafazkan niat dalam sholat? Kita bahas bahwa memang para ulama berbeda pendapat apakah melafazkan niat dibolehkan atau tidak. Sebagian ulama dalam madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah, madhab Hambali, sebagian mereka mengatakan memang itu dianjurkan. Di antara alasannya karena menggunakan 2 anggota badan dalam ibadah lebih kuat daripada menggunakan 1 anggota badan seperti hati saja. Ini hati plus lidah sehingga lebih kuat penekanannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak boleh dikerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya dengan niat di hati. Tidak pernah ada satu orang sahabat pun yang melafazkan niat. Ya, di antara alasan yang melafazkan niat adalah ketika mereka mengkiaskan atau menyamakan dengan orang yang akan haji. Ya, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allah kadza, kayak gitu. Tetapi itu kiasnya tidak benar. Itu pun dibantah sendiri oleh ulama dalam mazhab Syafi'iyah bahwa penamaan itu atau penyamaan hukum tidak sama itu. Tidak sama. Karena ini lebih cocok untuk orang yang akan talbiyah labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajj, itu sama dengan orang yang sedang sholat dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu sama-sama melafazkan takbir, yang sana melafazkan talbiyah. Tapi kalau niat tetap dalam hati. Niat tetap dalam hati. Maka dalam mazhab Syafi'iyah juga kalau ada orang mengatakan usalli fardal asri. Ngomong mulutnya usalli fardal asri. Tetapi niat dalam hati adalah salat zuhur. Ini karena lidahnya keluar saja begitu. Maka para ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah yang mengatakan harus lafal niat itu, mereka mengatakan yang akan dihitung adalah yang di hati. Gitu. Nah, otomatis memang niat itu kerjaan hati, bukan kerjaan mulut. Sehingga kalau mau kita disuruh milih mana yang lebih kita pilih, kita pilih yang sesuai dengan Nabi SAW. Nabi SAW kerjakan itu kok, ya sudah. Nah, sebagian ulama mengatakan tergantung kondisi orang. Kalau kondisi orang itu was-was, maka dia perlu menggunakan mulut biar mematahkan was-was dalam hatinya. Tetapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan metode yang paling tepat. Kalau kita punya was-was, was-wasnya yang diobati, bukan ditambahi dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu juga seringkali tidak membuat orang terobati, bahkan tambah beban. Iya. Realita yang kita lihat. Tapi intinya ini masih dalam ranah khilaf dan kita hargai dan toleransi. Nah, masalah yang kedua, apakah sholatnya menjadi batal atau tidak? Allah tidak sampai batal. Karena sholat itu macam-macam, ada rukun, wajib, sunnah dan seterusnya. Ketika seseorang tidak sampai melanggar itu semua, maka insya Allah sholatnya sah. Insya Allah sholatnya sah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz, yang dihitung jadi yang di dalam hati. Jadi berniat cukup dalam hati. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Doni. Bapak Doni Saputra di Bandar Lampung, Indonesia. Begini. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh kita ditawari atau tidak ditawari oleh jamaah? Dalam garis miring, pengurus masjid kita maju menjadi imam di masjid lingkungan tempat tinggal kita sendiri, karena kita tahu orang yang biasa menjadi imam belum sunnah dan juga belum tartil bacaannya di bawah kita, maksudnya bacaannya di bawah kita. Syukuran jazakumullah khairan atas jawabannya. Begitu. Baik, ini tempatnya di mana? Kalau seandainya tempatnya di kampung sendiri, ya, kan di tempat orang lain dan kita memang punya hak di situ misalkan, maka tidak apa-apa. Kalau memang kita punya hak di situ, artinya kita termasuk orang yang bertempat, kemudian kita juga termasuk yang ikut memiliki pembangunan masjid, datang awal di kampung itu dan seterusnya. Kalau kita pendatang otomatis berbeda.
Atau kita apalagi datang ke kampung orang lain. Kenapa demikian? Hadisnya juga sama. Dalam hadis dikatakan, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Fa in kana fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Kalau ternyata hafalan mereka sama, maka yang paling tahu tentang Islam, paling tahu tentang sunnah dalam syariat. Maksudnya sunnah adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Kalau seandainya mereka sama pengetahuan tentang agamanya, kemudian sama dalam hafalannya, maka mana yang lebih dulu hijrahnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan fa'aqdamuhum silman, mana yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian kalau ternyata masih sama lagi, maka baru yang keempat fa'akbaruhum sinnan, yang lebih tua. Ini memang banyak kesalahan yang ada di tengah masyarakat. Pokoknya yang lebih tua yang lebih dahulukan, sehingga kadang ada orang tua nggak mau menjadi makmumnya anak muda. Ini keliru. Ya, meskipun alhamdulillah tidak banyak, tetapi ya tidak sedikit di beberapa masjid kampung mereka mau nggak mau harus jadi imam. Kalau enggak, anak nggak mau. Sampai anak pernah dengar ada orang sampai tarik-tarikan, sampai berantem dan seterusnya. Tetapi dalam hadis di bagian belakang dikatakan, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi illa bi'idnih. Tapi nggak boleh ada orang yang ingin menjadi imam orang lain sementara dia berada di tempat kekuasaan orang yang akan jadi makmum. Kekuasaannya mungkin di rumahnya, mungkin di kampungnya, mungkin di kantornya, mungkin di negaranya, atau di wilayah kekuasaan dia. Nah, ini kita nggak boleh kalau nggak diizinkan. Kalau kita jadi orang maju. Nah, meskipun kita lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya, tetapi yang jelas itu kita jadikan sebagai barometer ya, tanda. Nah, kalau seandainya kita ingin maju aja, khawatirnya justru kita termasuk orang yang dibenci sama makmum. Makmum lagi kita. Yang jelas kita tahulah etika untuk menjadi imam itu tadi undang-undangnya. Ini pertanyaannya begitu Bang. Ya, bagaimana Ustaz? Pertanyaannya seperti itu. Betul, seperti itu Ustaz. Betul. Ya, seperti itu. Jadi intinya tamu ngalah dulu ya, tamu harus berhenti. Ustaznya tunggu sampai diizinkan oleh si pemilik tempat tersebut ya Ustaz ya. Di daerah itu, barakallahu fikum. Jadi jangan mentang-mentang dia hafiz Quran terus langsung main maju begitu aja ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ibu Dewi. Ibu Dewi di Wonosobo, Jawa Tengah, begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon tausiah Ustaz. Mohon tausiahnya Ustaz. Infak sedekah yang afdol kan untuk saudara atau kerabat. Karena ada silaturahim juga. Kalau saudara atau kerabat masih bermaksiat, misalnya merokok, bermusik, dan maksiat yang semisal, apakah keafdolan tersebut tetap berlaku? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Iya, betul, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sedekah untuk orang miskin adalah sedekah. Tapi kalau sedekah yang diberikan kepada dzawil qurba atau kerabat itu adalah sedekatun wasilah. Ini bernilai dua rangkap ya. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah hubungan kekerabatan dan silaturahmi tadi. Sehingga nilainya memang lebih diprioritaskan. Cuman kalau seandainya dia fasik bagaimana? Ada maksiatnya. Nah, ini para ulama mengatakan boleh seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik, boleh. Kecuali kalau dia tahu sedekah itu akan digunakan untuk kefasikannya. Nah, ini malah nggak boleh. Kalau misalkan ini dia minum khamar, lalu kita kasih sedekah, dia justru akan dipakai untuk minum khamar. Atau kita katakan dia nggak boleh rokok, gitu, tapi dia pakai untuk beli rokok misalkan. Maka kita ngerti seperti itu, kita nggak dukung. Tetapi kalau digunakan untuk yang lain, maka wallahu alam tidak apa-apa, dan siapa tahu justru pemberian ini akan bermanfaat. Kalau seandainya dinilai bahwa mungkin dengan cara kita menahan pemberian itu ada manfaatnya untuk memberi teguran, nggak apa-apa juga. Nggak apa, kita tahan sebentar. Siapa tahu dia sadar dengan seperti itu. Ya. Dan yang jelas intinya, memang sebagian ulama menyebutkan
bahwa orang yang lebih baik dalam beribadah lebih berhak untuk mendapatkan bantuan sedekah, sehingga dia bisa semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang jelas para ulama pun mengatakan kalau seandainya justru dengan pemberian itu akan membuat saudara kita justru semakin melakukan kefasikan, nggak boleh kita bantu. Tapi kalau enggak, maka tidak apa-apa kita kasih mereka. Dan kalau kita mau memberikan kepada orang lain yang tidak bermaksiat, insya Allah dapat pahala yang ada, insya Allah. Masya Allah, seperti bukan kepada penghafal Quran yang sedang kesulitan begitu ya, perekonomiannya boleh gitu saja. Salah satunya ya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Usman di Riau, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan ana yaitu apa hukumnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu dan setelah sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid? Apa hukumnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid pada waktu terlarang sholat? Demikian pertanyaannya, atas jawabannya Ustadz, ana ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, itu yang disebutkan oleh para ulama namanya as-salatu dzawatil asbab. Salatu dzawatil asbab. Salat yang ada sebabnya. Salat yang ada sebabnya ini dibolehkan dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang itu ada 5. 2 diantaranya berkaitan dengan matahari. 3. 3 diantara berkaitan dengan matahari. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari tepat di atas kepala. Ini kita nggak boleh untuk sholat di situ. Kemudian waktu kedua yang terlarang adalah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Kemudian setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Nah, itu waktu-waktu larangan. Para ulama mengatakan bahwa sholat-sholat yang memiliki sebab boleh dilakukan di waktu-waktu itu. Contohnya orang masuk masjid dan tahiyatul masjid. Orang yang habis wudhu maka dia berwudhu. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian ada jenazah mau disolatin habis asar, boleh. Nah, kalau kita tunggu misalkan enggak, nanti aja tunggu habis maghrib, kelamaan. Ya, kelamaan, dan daripada tidak disolatin, sholat jenazah yang memang ada jenazahnya boleh langsung dilakukan meskipun setelah sholat asar. Kemudian sholat gerhana. Sholat gerhana waktunya kebetulan habis maghrib, habis subuh. Habis subuh. Tidak boleh dilakukan sholat seperti itu habis sholat subuh. Yang jelas semua sholat yang ada sebabnya boleh dilakukan di waktu-waktu larangan. Hanya saja kalau seandainya kita tunggu waktu larangan itu tidak lama. Contohnya kita masuk masjid pas matahari tepat di atas kepala. Dan kita tunggu tidak lama. Kita mau sholat tahiyatul masjid, ternyata waktu itu biasanya 10 menit sebelum adzan. Sebelum adzan zuhur. Kita tunggu nggak lama, kita tunggu aja. Kita tunggu. Nah, nanti kalau matahari sudah mulai tergelincir, baru kita sholat afdal. Tetapi kalau seandainya dia mau langsung sholat pun tidak masalah, insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu saja. Jadi kan untuk zawatul asbab biasa namanya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah dapat lagi. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan yang baru masuk, ini izin bertanya ini beberapa menit ke depan nih. Dari Ibu Melia Ratnatriani, begini bertanyanya. Di Purwakarta, Jawa Barat. Bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Merutinkan setiap hari ibadah sholat hajat. Hukumnya bertanya, hukum merutinkan setiap hari ibadah untuk sholat hajat. Apakah ini diperbolehkan dengan niat misalnya supaya cepat dikabulkan Allah? Soalnya kami lagi pingin cepat punya rumah tanpa riba. Apakah boleh merutinkan sholat hajat? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Sebagian ulama menyatakan bahwa sholat hajat itu sama dengan sholat istikharah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat hajat itu sholat istikharah. Tetap kalau seandainya itu ditafsirkan sholat istikharah, jelas itu sunnah. Tetapi wallahu alam, yang benar sholat hajat bukan sholat istikharah. Jadi sholat hajat memang seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nasai kalau tidak salah, kemudian At-Tirmidzi atau Ibnu Majah, mereka betul-betul menyebutkan tentang sholat hajat. Seingat ana, memang para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis itu. Apakah itu hasan atau hadis itu
lemah. Sebagian ulama mengatakan hadis itu lemah, sehingga tidak. Ada sebagian ulama mengatakan hadis itu hasan, sehingga bisa dipraktekkan. Hanya wallahu alam, sholat itu dilakukan sering-sering. Itu kalaupun seandainya dikerjakan, yaitu sholat yang jarang banget. Gitu. Tapi kalau seandainya ada orang ingin merutinkan, ini membutuhkan dalil yang lain. Itu kalau seandainya kita memilih pendapat yang mengatakan hadis itu hasan. Iya. Kalau seperti itu. Apakah masih boleh satu lagi teman? Boleh ya? Salah, semoga bisa ini dari 4 menit. Dari namanya hamba Allah di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Begini, Assalamualaikum Ustaz Ayat. Semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu sehat. Nama ana hamba Allah dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Ustaz, ana ingin tanya, ada najis dari mimpi basah yang terkena celana atau pakaian. Tetapi pakaian atau celana belum dicuci. Pakaian dicuci sama orang tua di ember. Apakah pakaian atau ember yang benda tercampur benda itu, apakah benda itu ataupun hal yang itu juga terkena najis atau tidak ya Ustaz? Terima kasih. Gitu. Baik. Kalau seandainya dimaksudkan adalah sperma, maka memang para ulama mengatakan bahwa ada yang menilai itu najis. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu suci. Wallahu a'lam. Yang rajih adalah suci. Ya, yang rajih adalah suci, dan sperma itu kalaupun seandainya bisa dicuci itu hukum asalnya lebih afdal. Tetapi kalau seandainya tidak sempat atau mungkin dicuci akan tetapi masih ada sisanya, nggak apa-apa. Dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Aku pernah garuk. Jadi bekas sperma Nabi sallallahu alaihi wasallam itu aku garuk, kemudian Nabi SAW pakai untuk salat. Dalam riwayat dikatakan bahwa laqad ra'aituni ahukkuhu min thawbi Rasulullah sallallahu yabisan bi dhufri. Aku juga pernah menggaruk itu ketika sudah kering pakai kukuku. Kemudian pernah juga beliau mengatakan aghsilu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aghsilu thawban nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli fihi wa inni la anzuru ila athari al-ghasli fihi. Aku pernah mencuci, kemudian pakaian itu dipakai oleh Nabi SAW dan masih ada bekasnya. Gitu, masih ada bekas cucian itu dan memang ada yang tersisa. Ini para ulama mengatakan bahwa itu suci. Tapi kalau yang dimaksudkan ada suci setelah mimpi basah, ada kotoran najis yang setelah mimpi basah ternyata tercampur dengan air kencing, nah itu memang harus dicuci. Harus dicuci. Kalau seandainya yang dimaksudkan kemudian dicampur di ember, maka yang lebih selamatnya ya dicuci semua aja, karena bisa jadi air kencing itu nyebar kemana-mana. Kalau embernya besar banget sampai lebih dari 20 lah. 20 itu artinya sekali, tapi kan jarang ada orang yang pakai ember sebesar 20 kan jarang. 20. Tapi insya Allah bukan itu yang ada yang ditangkap ya. Dan itu insya Allah suci. Amin. Barakallahu fikum. Seperti itu saja doa dari antum. Semoga yang bertanya tadi terakhir itu dari Bapak dari Pak domisili di hamba Allah di Tanah Datar. Semoga bisa paham ya Mas ya. Terima kasih sudah telepon sudah kirim pertanyaan ke Fatwa TV. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban antum kepada hamba Allah di Tanah Datar, Sumatera Barat, sementara ini menuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum, barakallahu fikum, dan atas waktunya juga. Salam kami untuk kru antum yang ada di sana. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Cepat, sudah ditunggu Mas Dimas mau telepon ke Irwan. Iya, ditunggu Mas Dimas ya. Sabar Mas Dimas ya. Barakallahu fikum ya. Kami tutup ya Ustaz ya. Pemirsa Fatwa TV, sudah selesai sore hari ini. Nah, semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan. Jam yang sama, hari yang sama, ustadz yang sama insya Allah. Nah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Tapi sebelum itu, nanti insya Allah ada live interaktif bersama Ustadz Erwandi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah sekarang? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami.